Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran pada anak usia dini, khususnya pada kegiatan bernyanyi dan menggambar. Sekaligus bagaimana asesmen tersebut dilakukan dalam pendekatan deep learning. Kenapa wawancara menjadi bagian penting dalam proses penilaian? Di pendidikan anak usia dini atau PAUD, asesmen bukan hanya sekedar memberikan nilai angka, tetapi proses mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak secara menyeluruh meliputi aspek motorik, kreativitas, vokal, ekspresi, dan sikap sosial mereka. Asesmen ini juga menjadi dasar untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak, stimulasi perkembangan yang bisa membantu anak berkembang secara optimal dan dalam suasana yang bermakna dan menyenangkan. Deep learning dalam konteks pendidikan bukan teknologi AI, tetapi pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar bermakna, keterlibatan aktif anak, dan kesadaran proses belajar dari anak, serta ini menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata. Dalam pendekatan ini, asesmen menjadi bagian integral yang menilai secara holistik dan autentik, bukan hanya mengukur dari hasil akhir anak. Beberapa karakter dalam asesmen deep learning meliputi observasi langsung selama kegiatan belajar, yang kedua penilaian proyek atau tugas nyata, yang ketiga jurnal refleksi peserta didik, yang keempat umpan balik yang membangun dari guru ke anak, yang kelima wawancara dan dialog antara guru dan anak. Ini dapat diartikan guru tidak hanya menilai dari nilai angka atau hasil akhir, tetapi melihat bagaimana anak berproses, berpikir, merespon, dan mengekspresikan diri dalam kegiatan. Sekarang kita masuk ke inti dari asesmen ini, bagaimana kita melihat kegiatan menggambar dan bernyanyi dalam konteks PAUD. Kegiatan ini bukan hanya sekedar hobi atau hiburan untuk anak. Kegiatan ini juga menjadi alat penting untuk mengembangkan keterampilan motorik, kreativitas, dan ekspresi emosional anak. Dalam pendekatan deep learning, kita tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi bagaimana anak terlibat secara aktif, menghubungkan pengalaman ini dengan dunia nyata nantinya, dan belajar dari proses yang sudah anak lalui. Kita bahas satu-satu dengan rubrik yang membantu guru menilai secara holistik. Yang pertama, pada kegiatan menggambar ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk perkembangan anak usia dini, di mana ini melatih kegiatan motorik mata dan tangan, imajinasi, bahkan kemampuan berpikir kritis. Dalam pendekatan deep learning, asesmen menggambar tidak hanya tentang apakah gambar itu bagus, tetapi juga bagaimana proses ini membantu anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka, belajar dari kesalahan, dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Nah, rubrik yang kita gunakan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu kemampuan motorik halus, kreativitas, dan kemandirian. Mari kita lihat lebih detail ya. Yang pertama, keterampilan motorik halus. Ini adalah dasar-dasar dari menggambar, karena melibatkan kontrol otot-otot kecil di tangan dan jari. Bayangkan saja anak yang baru belajar memegang pensil. Ini bukan tentang karya seni, tetapi juga persiapan untuk menulis dan tugas sehari-hari yang akan dilakukan anak di kemudian hari. Nah, untuk kategori rubrik yang pertama yaitu belum berkembang, di mana anak belum bisa memegang alat gambar dengan stabil atau hanya mampu membuat coretan-coretan acak tanpa tujuan. Misalnya juga anak mungkin menjatuhkan pensil berulang-ulang kali atau menggambar garis-garis yang tidak terkendali, yang menunjukkan bahwa keterampilan motoriknya masih harus distimulasi lebih lanjut. Untuk kategori rubrik selanjutnya yaitu mulai berkembang, di mana anak mulai memegang pensil dengan bantuan seperti guru memandu dengan tangannya untuk mencontohkan bagaimana posisi tangan yang baik untuk memegang pensil, dan membuat garis sederhana seperti lingkaran atau garis lurus. Ini merupakan langkah awal yang menyenangkan di mana anak bisa belajar koordinasi dasar.
Nah, untuk kategori yang selanjutnya adalah berkembang sesuai harapan. Anak dapat menggambar bentuk dasar seperti rumah atau orang dengan kontrol yang baik tanpa banyak melakukan kesalahan. Anak sudah bisa mengikuti instruksi sederhana dan menunjukkan kemampuan dalam kekuatan pegangan atau kekuatan tangan. Untuk yang terakhir adalah berkembang sangat baik, di mana anak sudah mulai memperlihatkan hasil gambar dengan detail-detail yang halus, seperti menggambar tekstur pada daun pohon atau pola pada baju tanpa merasa kesulitan. Ini juga menunjukkan bahwa anak telah menguasai motorik halus dan siap untuk tantangan yang lebih kompleks. Untuk kategori yang selanjutnya yaitu kreativitas dan imajinasi. Ini tentang bagaimana anak menggunakan imajinasinya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Anak usia dini sering menggambar berdasarkan pengalaman dunia nyata, seperti menggambar hewan atau menggambar keluarga, yang bisa membantu mereka memproses emosi mereka. Rubrik yang digunakan untuk aspek ini sama seperti rubrik yang lalu, dengan kategori belum berkembang ini ditujukan untuk anak yang memiliki ide sederhana atau anak yang hanya mampu menyalin atau menjiplak gambar yang sudah diberikan oleh guru. Untuk kategori mulai berkembang ini anak sudah mulai menunjukkan atau menambahkan elemen-elemen pribadi yang ada di kepalanya gitu. Untuk berkembang sesuai harapan ini ditujukan untuk anak yang sudah bisa menceritakan cerita sederhana dari arti gambar yang sudah dia hasilkan. Nah, dan untuk kategori berkembang sangat baik ini ditujukan untuk anak yang sudah bisa memberikan komposisi yang baik dan yang kompleks serta orisinil kepada gambar yang sudah dia buat. Aspek selanjutnya pada kegiatan menggambar yaitu kemandirian dan fokus. Aspek ini menilai apakah anak bisa bekerja sendiri tanpa gangguan, yang dimana ini penting untuk kesiapan sekolah anak selanjutnya. Dari aspek ini ada kategori rubrik, yaitu yang pertama ada belum berkembang, di mana anak masih mudah terdistraksi atau terganggu oleh lingkungan sekitarnya saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan untuk kategori mulai berkembang, di mana anak ini sudah bisa fokus untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru, tapi dia masih perlu diingatkan untuk tetap fokus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu untuk kategori berkembang sesuai harapan ini ditujukan pada anak yang sudah bisa mulai fokus selama 10-15 menit dalam kegiatan menggambarnya. Dan untuk kategori yang terakhir berkembang sangat baik ini ditujukan kepada anak yang sudah mampu menyelesaikan tugasnya dengan inisiatifnya sendiri. Nah, rubrik seperti ini membantu guru melihat dimensi perkembangan yang berbeda pada setiap anak, bukan hanya tentang benar atau salah, melainkan melihat kualitas ekspresi anak. Misalnya, seorang anak yang menggambar rumah dengan detail seperti jendela atau pintu, ini memungkinkan anak menunjukkan imajinasi yang tinggi. Meskipun motorik halusnya belum sempurna, ini juga mendukung deep learning karena mendorong anak untuk bereksplorasi dan belajar dari kesalahan, bukan dengan menghukum dari kegagalan sudah anak lakukan sebelumnya. Nah, kita masuk kepada kegiatan bernyanyi. Bernyanyi ini adalah kegiatan vokal yang luar biasa untuk mengembangkan ritme, ekspresi emosional, dan keterampilan sosial pada anak. Dalam PAUD, bernyanyi membantu anak belajar bahasa, ritme hidup, dan bahkan matematika dasar melalui hitungan nada. Pendekatan deep learning di sini menekankan partisipasi aktif, di mana anak tidak hanya bernyanyi, tetapi juga merasakan musik sebagai bagian dari pengalaman belajar bermakna. Rubrik kita saat ini fokus pada kemampuan vokal dan ekspresi. Dengan kategori yang sama seperti rubrik-rubrik yang sebelumnya,
Adapun aspek pada kegiatan bernyanyi ini yang pertama yaitu kemampuan vokal dan ritme. Ini menilai seberapa baik anak mengikuti melodi dan ritme yang melibatkan pendengaran dan kontrol suara. Kategori pada aspek ini yang pertama yaitu belum berkembang, ini ditujukan pada anak yang tidak bisa mengikuti melodi atau ritme sama sekali, atau terlihat anak itu diam dan seperti bernyanyi dengan nada yang acak. Ini bisa terjadi karena pendengaran yang belum berkembang atau kurangnya stimulasi musik pada anak. Untuk kategori rubrik yang kedua yaitu mulai berkembang, di mana anak sudah bisa mengikuti ritme dasar tapi dengan melakukan beberapa kesalahan seperti bernyanyi terlalu cepat atau bernyanyi terlalu lambat. Tetapi anak di sini sudah bisa dan sudah mampu mencoba. Ini adalah tahap eksplorasi yang menyenangkan untuk anak. Pada kategori berkembang sesuai harapan, di mana ini anak sudah bisa menunjukkan bernyanyi dengan intonasi dan ritme yang benar, mengikuti lagu sederhana seperti pelangi-pelangi tanpa banyak melakukan kesalahan. Dan untuk kategori rubrik yang terakhir yaitu berkembang sangat baik, di mana anak sudah memperlihatkan bahwa anak bisa memvariasikan nada yang akurat, bahkan bisa mengimprovisasikan lagu seperti menambahkan nada tinggi atau nada rendah, di mana kita dapat melihat bahwa anak ini sudah siap untuk lagu yang lebih kompleks ke depannya. Untuk aspek kegiatan bernyanyi selanjutnya yaitu ekspresi dan partisipasi anak. Ini tentang bagaimana anak mengekspresikan diri melalui wajah, gerak tubuh, dan interaksi sosial. Bernyanyi bukan hanya tentang suara, tetapi tentang membangun kepercayaan diri dan juga empati. Aspek ini kategori rubrik yang pertama yaitu belum berkembang, di mana anak menunjukkan ekspresi yang datar, tidak ikut bergerak atau berpartisipasi rendah dalam kelompok. Yang kedua, mulai berkembang, di mana anak mulai menunjukkan ekspresi sederhana seperti tersenyum saat bernyanyi atau berpartisipasi secara parsial. Yang ketiga yaitu berkembang sesuai harapan, di mana anak menunjukkan ekspresi saat bernyanyi itu memunculkan ekspresi wajah yang hidup, gerak tubuh yang sesuai dengan lagu, dan ikut serta dalam kegiatan kelompok atau paduan suara gitu. Untuk kategori yang selanjutnya yaitu berkembang sangat baik, anak menunjukkan improvisasi gerak yang aktif seperti menari dan bernyanyi di waktu yang bersamaan dan memimpin partisipasi teman saat paduan suara. Rubrik ini bukan hanya menilai suara atau teknik, tetapi bagaimana anak terlibat berekspresi, berkolaborasi dengan teman. Juga dalam deep learning ini membantu anak menghubungkan musik dengan emosi. Misalnya menyanyikan lagu persahabatan bisa mengajarkan anak untuk berempati. Dari contoh-contoh rubrik di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya hasil akhir, tetapi bagian dari pemahaman pembelajaran yang mendalam. Rubrik yang baik membantu guru melihat kualitas perkembangan berbagai aspek pada anak. Dan wawancara merupakan wawasan lebih mendalam tentang pikiran dan pengalaman anak dalam belajar. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.